Well, hello there. Selamat datang di Podcast Gatel. Podcast Gatel adalah podcast di mana saya, Gusi Dandi, akan membahas suatu hal yang saking gatelnya saya salurkan lewat podcast ini. Dua, dua tahun, 2 tahun saya nggak bikin podcast. Terakhir tuh kalau nggak salah terkait tantangan usia 20. Ya nggak sih? Sekarang usia saya 22 tahun. Kemana aja? Ada, ada. Dan masih jadi orang yang gatelan. Cuman tuh diri saya yang lain tuh kayak so-soan dua kepribadian. Diri saya yang lain tuh bilang kayaknya nggak semuanya harus dikomentarin dan didokumentasiin. Ya nggak sih? Dan tapi yang ini tuh kegatelan saya yang lama banget. Jadi ya saya butuh wadah buat nyalurin kegatelan saya. Ya podcast. Jadi yuk kita garuk sama-sama. Judul podcast ini kan sebuah pertanyaan. Mending pilih karir atau keluarga? Jawaban singkatnya nggak ada yang mending. Semuanya sama aja. Itu jawaban singkatnya. Jawaban panjangnya nanti saya runutin. So make sure you guys stick till the end. kayak content creator gitu. Anyway, jadi sekarang saya di Solo. Di Solo tuh udah 2,5 bulan. September, Oktober, pertengahan November ya, 2,5 bulan. Awalnya kan di Bandung nih hampir 4 tahun. Lamun asli mah abdi ti puncak, muhun puncak Bogor anu osok macet ya. Lamun dibandingkan ya ke bawah. Kalau dibandingin nih Bandung, kalau saya pulang ke puncak 3 jam. Ini Solo, puncak Solo Jawa Tengah, Surakarta, Gibran itu 11 jam gitu. Jadi memang sekarang tuh makin jauh banget gitu loh sama rumah saya. Memang jadi Bang Toib, anak rantau. Emang boleh serantau itu. Tapi memang jadi jauh banget karena kalau misalkan saya pulang, saya harus ke Jakarta dulu atau ke Bandung. Nggak sih, saya ke Bandung. Terus kan 8 jam dari Bandung. Terus dari Bandungnya ke puncaknya 3 jam. Saya mah nggak ada rumah di Bandung. Di Bandung memang cuman buat kerja dan tinggal aja selama hampir 4 tahun itu tuh. Jadi kalau misalkan saya pulang ya ke puncak gitu. Sebagai background, kita ngomongin background. Umur saya 22 tahun. Belum menikah. Ini serius, ini penting nih. Bukan acara take me out atau promosi apa. Ini penting. Terus orang tua saya masih lengkap. Kenapa saya bilang ini penting? Karena kayaknya kelihatannya tuh topik ini nggak selebar itu, nggak seluas itu, cukup spesifik. Dilema antara karir dan keluarga itu aja kan. Tapi itu sebenarnya nggak sespesifik itu. Karena dengan background saya yang tadi nih, yang 22 tahun dan belum menikah, itu bakal beda jawabannya sama orang yang 22 tahun tapi udah menikah, misal. Atau misalkan yang umurnya jauh di atas saya tapi belum menikah karena takut. Ya gitu. Jadi setiap orang punya backgroundnya masing-masing. Tapi itu background saya. 22 tahun, pria ya. Karena mungkin beda pria dan wanita. Terus belum nikah dan orang tua masih lengkap. Jadi semoga ini tuh kayak ngewakilin suara teman-teman atau apa yang dialamin teman-teman yang memang kondisinya sama kayak saya. Karena setiap orang kondisinya beda-beda. Kita nggak bisa ngegeneralisir semuanya gitu. Itu background saya. Nah sekarang kita ngomongin soal mimpi. Salah satu mimpi saya adalah kerja dan tinggal di luar negeri.
Jadi kelihatan kan milih milih karir atau keluarga. Uh, Kenapa ini penting? Karena ya ini mimpi gitu, mimpi. Maksudnya kalau misalkan kita nggak kejar, itu takutnya nanti kita nyesel gitu di suatu hari. Jadi harus ngejar mimpi kita masing-masing nggak sih? Itu mimpi saya, kerja dan tinggal di luar negeri. Teman-teman, mimpinya apa? Udah dijawab? Gimana? Udah dijawab belum? Terus kalau misalkan udah, gimana? Lebih condong ke karir atau keluarga? Gimana? Atau malah makin dilema, anjir apaan sih? Oke, pelan-pelan. Mungkin teman-teman kita bisa ngambil secari kertas terus menuangkan tinta pulpen ke atas kertasnya. Teman-teman bisa ambil kertas terus kayak eh apa sih? Kayak ngebuat tabel gitu. Karir, keluarga. Kalau karir kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau misalkan teman-teman milih keluarga, kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu. Terus teman-teman bisa arsir, tandain, buletin gitu. Kelebihannya mana aja yang teman-teman paling senang ngelakuinnya, terus kekurangannya mana aja yang sekiranya teman-teman bisa ngadepinnya. Harusnya yang paling banyak teman-teman tandain itu yang seharusnya teman-teman pilih pada saat itu. Karena ya kita nggak tahu, mungkin besok kita mati atau mindsetnya udah berubah atau apa. Tapi serius itu nggak tahu kan gitu. Pokoknya pilih pada saat itu juga gitu. Nah, itu soal mimpi. Sekarang tuh giliran saya yang cerita dulu. Giliran saya yang cerita, udah itu teman-teman boleh cerita. Terus salurin lewat podcast. Sekarang giliran saya. Sekarang saya nggak punya banyak temen. Temen aja nggak banyak, apalagi sahabat kan, gitu. Bahkan saya tuh nggak tahu definisi sahabat itu kayak gimana. Karena yang ngakunya sahabat, nah mereka tuh kayak udah punya jalannya masing-masing. Dan nggak apa-apa juga, harusnya begitu kan, bagus. Tapi orang-orang yang konsisten nanyain kabar kita tanpa disuruh, tanpa basa-basi, itu sih yang harus kita jaga. Kayaknya itu yang namanya sahabat, ya nggak sih? Tapi walaupun saya nggak punya banyak teman, uh, I'm okay with that. I'm really okay. I mean, I'm being serious. Karena saya seneng ngelakuin hal-hal tuh sendiri. Saya seneng sendiri. Tapi saya manusia normal kan. Maksudnya yang butuh orang lain juga. Nah, jadi saya tuh kalau misalkan cerita apa-apa tuh ke keluarga, saya terbuka ke keluarga saya. Kenapa saya terbuka? Ya kok nanya, maksudnya tuh ya karena itu keluarga saya. Itu kan jawaban simpelnya. Saya terbuka karena mereka keluarga saya. Gitu kan. Nah, pas saya mulai pas saya mutasi ke Solo tuh saya mulai dilema karena saya makin jauh sama keluarga saya yang jadi sumber kayak jadi emotional dumpster saya gitu. Terus tuh jadi kayak berkurang aja gitu. I know ada teknologi yang namanya video call, cuman ya beda aja antara video call sama ada physically pulang ke rumah terus spend time with them gitu, beda gitu. Tapi sebenarnya bukan itu sih faktor utamanya tuh. Faktor utamanya soal adik saya. Nah, adik saya masih SMP kelas 2. Puber dong gitu. Lagi masa transisi nih antara anak-anak dan dewasa. Pengennya saya tuh ada di sampingnya ngebimbing dia gitu. Jadi kayak nyiapin pondasi yang kuat menuju masa kedewasaannya. Tapi ini yang pas saya di Bandung aja, saya udah jarang ketemu. Sekarang malah makin jauh. Gimana ya? Saya tuh nggak mau nyesel dan ngecap saya jadi kakak yang nggak baik karena
nggak ada di sampingnya, apalagi nemenin dia pas masa puber gitu. Apa ya? Nggak mau nyesel aja, nggak enak banget. Jadi buat teman-teman yang masih stay sama keluarga, manfaatin waktunya karena kalau udah nyesel nggak enak banget. Tuh, apa apa artinya saya jahat ninggalin keluarga saya gitu makin jauh? Itu harus dirunutin lagi dan itu saya kembaliin ke diri kita masing-masing aja karena saya kayak nggak mau ngecap diri saya jahat karena saya ada alasan di baliknya gitu kan. Kalau misal saya milih stay di puncak gitu, ini bahkan sebelum saya ke Bandung ya, kalau saya milih stay di puncak mungkin saya nggak akan dapat karir yang oke kayak di Bandung, mungkin ya kan, who knows gitu. Karena tuh perbandingan karir antara Bandung dan puncak itu jauh banget. Ini di bidang saya ya, di bidang perhotelan. Itu jauh banget. Tapi tetap kadang saya tuh mikir, ini saya yang di Solo ya, saya yang sekarang. Bandung tuh sweet spot yang cuman 3 jam dari rumah gitu. Kenapa sih harus ke Solo? Kadang saya tuh nanya kayak gitu kan. Tapi tetap anyway, Bandung tuh poek, gelap, transportasi umumnya jelek gitu. Jadi teman-teman jangan langsung percaya apa yang dilihatin tentang Bandung di social media, cause at the end of the day it's just social media gitu kan, ngeliatin yang bagus-bagusnya aja. Bandung nggak sebagus itu sih gitu. Tapi tetap buat saya Bandung sweet spot karena saya bisa dapat karir yang oke, terus bisa lebih deket sama keluarga dibandingin saya yang di Solo gitu. Anyway, kan ngedumal terus nyesel lagi gitu. Gimana ya? Aneh kalau misalkan dipikir tuh. Mimpi saya kan ini mimpi ya. Mimpi saya tuh kan memang kerja dan tinggal di luar negeri. Tapi ini di Solo aja yang masih di Indonesia, yang masih Pulau Jawa, yang cuman 11 jam dari rumah. Udah kayak gini. Gimana nanti di luar negeri coba? Ini kayak latihan aja sih buat saya. Tapi tetap nggak enak rasanya. Ini buat saya yang memang tadi nggak punya banyak temen ya. Mungkin teman-teman yang tadi saya bilang, karena backgroundnya beda, jawaban teman-teman mungkin ya beda dan nggak apa-apa juga, gitu. Baik lagi ke salah satu mimpi saya tadi. Kalau misalkan apa ya? Kalau saya kerja, kalau saya ngejar mimpi saya, kok kalau sih harus dikejar mimpi itu. Mimpi saya kerja dan tinggal di luar negeri itu cukup sulit karena luar negeri. I mean, saya tinggal di Indonesia gitu kan, bukan di Eropa yang dari satu negara ke negara lain yang memang cukup gampang, dan kerja di luar negerinya cukup gampang gitu buat teman-teman kita yang di Eropa, teman kita yang di Eropa. Ini cukup sulit buat saya. That's why saya harus double down di karir saya biar memudahkan saya buat ngegapai mimpi saya tadi itu. So that's why bahkan sebelum Solo tadi pindahlah saya ke Bandung kan, karena resourcesnya lebih oke. Bukan soal saya yang mengejar mimpi dan menjalani karir aja, ini dari environmentnya juga Bandung tuh lebih oke dari puncak. Dari puncak gitu. Again, ini di bidang saya, di bidang perhotelan. Dan di Solo juga tuh. Kalau misalkan dibandingin kayaknya lebih oke. Karena saya masih di perusahaan yang sama kan, jatuhnya mutasi ya gitu. Jadi culture-nya itu masih sama aja kayak di Bandung gitu. Toh perusahaannya sama. Apa saya makin jauh sama keluarga, saya bakal nyesel?
Mungkin iya, pasti iya. Pasti iya. Apalagi kan ya tadi saya bilang nggak pengen jadi kakak yang jahat, yang nggak baik, yang kayak gitu kan. Tapi ya memang itu resikonya. Itu sih yang perlu kita highlight. Setiap pilihan yang kita pilih pasti ada resikonya masing-masing. Jadi nggak usah bingung-bingung banget. Ngomong gampang. Tapi serius, pakai logika aja dulu. Nggak usah nanti dijalin atau gimana. Ngomong aja dulu. Jadi nggak usah bingung-bingung banget buat milih suatu pilihan. Karena pada akhirnya punya resikonya masing-masing. Nah sekarang gimana kita tuh nakar, resikonya bisa kita hadapin atau enggak gitu. Saya masih muda, ya nggak sih? 22 tahun. Enggak. I don't know doh. Karena kadang saya tuh mikir 22 tahun umur gue masih panjang, karir masih panjang gitu. Ini bukan ngomongin soal kematian ya. Atau misalkan besok kita nggak tahu masih hidup atau enggak, tapi secara umum umur saya tuh masih panjang, 22 tahun, masih muda banget. Banyak hal yang bisa dilakuin. Tapi di sisi lain tuh saya mikir dengan banyak hal yang udah saya lewatin, apalagi adanya sosial media kan. I mean, dulu tahun 2000 berapa tuh 2015 saya masih main warnet, main stick run, main criminal case, baseball heroes. Teman-teman pernah nggak mainin kayak gitu? Saya udah ngerasa tua banget, apalagi dengan teman-teman kita yang udah sukses misalkan di bawah usia saya gitu, yang lebih muda dari saya gitu. I don't know, mungkin saya cuma ngasih opini aja, gak masih muda atau bahkan udah tua. Tapi faktanya, kita ngomongin fakta aja. Usia saya 22 tahun, yang sekarang saya ambil, saya masih muda. Saya masih muda dan sekarang saya bakal milih karir saya dibandingin sama keluarga. Efeknya ya tadi, saya jauh sama keluarga. Karena tuh kalau misalkan saya milih stay sama keluarga, saya tuh nggak mau ngelihat mereka sedih karena ngelihat saya yang nggak bisa ngejar karirnya sambil ngejar mimpinya gitu kan. Yang sekarang bisa saya lakuin ya double down di karir saya, nggak ngecewain mereka yang udah berkorban sampai harus jauh sama saya. Pasti ada resikonya kok. Ya memang gimana lagi, memang kudunak itu. I mean, kita bukan siapa-siapa, jangan egois mikir semuanya bisa kita kendaliin. Pasti ada resikonya kok. Tuh. Semua pilihan pasti ada resikonya. Hadapin, period. Jadi gimana? Itu cerita saya sih. Sekarang teman-teman milih karir atau keluarga gitu. Tapi itu ya, semua pilihan pasti ada risikonya. Hadapin aja. Period. Oke. Ya, itu aja sih buat episode kali ini. Simple. Tapi ya memang gatel gitu. Apalagi? Ya itu aja mungkin lah. Nanti saya bakal bikin short karena lebih gampang, dan dengan kondisi saya sekarang tuh kayaknya lebih baik buat saya bikin video-video pendek gitu kan, karena pengen menyalurkan kegatelan saya tadi. Oke. Ya udah, nanti dengerin cerita saya lagi ya. Bye.